Bismillah. Teman-teman, materi ini kita ulang lagi, bukan karena kehabisan materi, tapi karena belum tentu semua sudah benar-benar paham. Hari ini saya tidak sok pintar, saya mau cerita pengalaman tentang alpukat, tentang kebun, tentang usaha, dan tentang kesalahan yang sering kita ulangi tanpa sadar. Banyak orang hari ini baru tanam alpukat sedikit kena masalah langsung bilang, wah ini nggak cocok, ganti tanaman saja. Padahal belum tentu yang salah tanamannya, bisa jadi cara berpikirnya. Simak pelan-pelan, karena ini bukan cuma soal alpukat, tapi soal cara bertahan di dunia usaha. Jangan dulu langsung pindah haluan. Kalau kita sudah tanam alpukat atau tanaman-tanaman lain, atau bahkan buka usaha apapun, lalu terbentur kendala, jangan langsung pindah haluan. Kenapa? Karena semua usaha itu pasti ada masalahnya. Petani alpukat ada masalah, pedagang ada masalah, karyawan ada masalah. Pengusaha besar pun masalahnya malah lebih besar. Yang sering keliru itu begini, baru ketemu satu masalah, langsung cari jalan keluar dengan kabur. Padahal yang benar, hadapi dulu, pahami dulu, selesaikan dulu. Sebelum memilih, hitung matang-matang. Sebelum kita memulai, sebelum kita ambil keputusan, sebelum kita pindah haluan, sebelum ganti tanaman, sebelum banting setir, hitung dulu secara matang. Hitung apa? Waktu, tenaga, biaya, resiko, dan peluang ke depan. Kadang orang pindah usaha bukan karena usahanya yang jelek, tapi karena tidak sabar menunggu proses. Ingat, kalau pindah tapi pola pikirnya sama, masalahnya akan ikut pindah. Ada masalah, cari sebabnya. Prinsip saya sederhana, ada masalah, cari sebabnya. Sebab ketemu, selesaikan. Setelah itu, baru boleh memilih. Contohnya tadi alpukat ini, salah bibit. Banyak kebun gagal bukan karena tanah jelek, bukan karena pupuk kurang, bukan karena pertaniannya malas, tapi karena bibitnya salah dari awal. Kalau sudah terlanjur salah bibit alpukat, seperti di video ini, solusinya apa? Top working atau TW. Tapi ingat, TW itu bukan sulap. Bukan hari ini disambung, besok langsung berubah jadi alpukat unggul. TW itu waktu, kesabaran, biaya, dan perawatan yang benar. Setelah TW dilakukan, tunas mulai muncul, bila jadi. Di sini banyak yang salah paham. Begitu lihat tunas keluar, langsung merasa berhasil. Setelah TW selesai, tunas besar biasanya banyak cabang lama dipotong. Akibatnya apa? Cahaya jadi terang, matahari mudah masuk, rumput cepat subur. Disinilah perawatan berubah. Piringan bawah tajuk harus lebih sering dibuka. Kalau biasanya 3 bulan sekali, sekarang bisa 1 bulan sekali. Tapi ingat, selama tunas TW belum kuat, dilarang pakai herbisida. Kenapa? Karena herbisida bisa stres tanaman, menghambat pertumbuhan tunas, bahkan mematikan sambungan. Membersihkan piringan saja tidak cukup. Jangan lupa, aliran air juga harus diservis. Air menggenang itu musuh alpukat. Akar bisa busuk, jamur mudah berkembang, dan tanaman jadi lemah. Air kecil, jalur air, semua harus diperhatikan. Ini penting dan sering disepelekan, cara basmi rayap. Kalau musim hujan, tanah bawah batang dibolongi pakai besi behel, supaya racun masuk sampai sarang. Kalau musim kemarau, cukup ditabur. Ingat baik-baik, pengobatan rayap tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, minimal 2 kali dalam setahun. Teman-teman, alpukat ini mengajarkan satu hal penting, jangan kabur dari masalah. Hadapi, selesaikan, baru melangkah. Kalau akhirnya mau pindah haluan silahkan, tapi yang lama biarkan berjalan, jangan ditinggal mati. Karena seringkali hasil besar itu datang dari usaha yang hampir kita tinggalkan.